Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo siswa dan siswi kelas 4 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali lagi dengan Ustaz Farhan di sini yang akan menemani kalian dalam pembelajaran tematik IPS. Kali ini kita belajar lanjutan dari kerajaan yang ada di Nusantara. Saat ini kita akan belajar tentang kerajaan yang bercorak Buddha yang ada di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dimulai. Selesai, setelah kita membaca doa, Ustadz sarankan kepada siswa dan siswi untuk menyiapkan alat tulisnya agar mencatat hal-hal yang penting yang akan keluar di slide berikut ini. Jika sudah siap, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, setelah tadi kita pembukaan bersama-sama, kita membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Kali ini kita akan melihat apa saja sih yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan candi yang bercorak Hindu dan candi yang bercorak Buddha. Nah, Ustadz mengambil bahan bacaan ini atau materi ini dari buku tematik, buku prima, dan juga saduran dari internet. Jika kamu sudah siap untuk pembelajaran kali ini, kita nggak perlu lama-lama, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik siswa dan siswi, sekarang kita akan memasuki skema pembahasan dalam materi kali ini. Yang pertama, ada nama kerajaan yang akan kita bahas. Yang kedua ada lokasi kerajaan. Yang ketiga ada tahun berkuasanya kerajaan berpengaruh, bukti peninggalan dari kerajaan tersebut, dan yang terakhir perbedaan candi yang tadi kita singgung di awal. Oke, kita akan bahas satu persatu, step by step, perlahan-lahan ya. Jadi siapkan perhatian, siapkan diri siswa dan siswi untuk menerima pembelajaran kali ini. Oke, kita pergi bersama-sama. Oke, setelah kita mengikuti skema pembelajaran kali ini, sekarang kita akan membahas kerajaan Buddha apa nih? Yang pertama adalah kerajaan Buddha Sriwijaya. Kerajaan Buddha Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di daerah Sumatera Barat. Bisa dilihat di peta di samping kanan kita, itu merupakan peta kekuasaan dari kerajaan Buddha Sriwijaya. Kerajaan Buddha Sriwijaya juga terkenal sebagai kerajaan maritim yang terkenal di Nusantara. Bisa dilihat dari bagaimana daya jelajah laut dari kerajaan Buddha Sriwijaya. Dan raja-raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah yang pertama ada Jayanesa atau Daputahyang, ada Sri Indrawarma dan Balaputra Dewa. Selanjutnya, peninggalan dari kerajaan Buddha Sriwijaya antara lain adalah Prasasti Talangtuo, Candi Muara Takus, dan Arca Materia. Di samping kanan bawah adalah salah satu bukti peninggalan kerajaan, yakni Candi Muara Takus. Oke, penasaran? Kita lanjut ke kerajaan selanjutnya. Setelah kita sama-sama mengikuti dan mendapatkan informasi tentang kerajaan Buddha Sriwijaya, sekarang kita memasuki kerajaan Buddha, yakni kerajaan Buddha Mataram. Ustadz, pada pertemuan kemarin perasaan kerajaan Mataram itu bercorak Hindu, Ustadz. Nah, perlu siswa dan siswi ketahui, kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yakni ada yang bercorak Hindu dan bercorak Buddha. Nah, kita lebih akan kenal kerajaan Buddha Mataram. Mari kita simak penjelasan berikut ini.
Nah, bisa dilihat di samping kanan layar kalian, itu merupakan peta kekuasaan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu merupakan kerajaan Mataram yang bercorak Hindu yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya. Dan yang sebelah kanan adalah kerajaan Buddha Mataram yang dipimpin oleh dinasti Shailendra. Oke, kita lihat pemaparan berikut ini. Nah, berdiri kerajaan ini merupakan periode kedua dari kerajaan Kediri. Dan juga kerajaan ini merupakan pecahan yang dipimpin oleh dinasti Shailendra yang seperti Ustadz bilang tadi. Nah, raja-raja yang terkenal diantaranya adalah Indra dan Samartungga. Dan bukti peninggalan kerajaan dari kerajaan Buddha Mataram yakni adalah Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Ngawen. Nah, Candi Borobudur yang sering kita tahu merupakan candi terbesar yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin salah satu yang terbesar di dunia karena bangunan yang sangat megah yang melambangkan kekuasaan dari zaman tersebut, yakni candi yang dibangun pada periode Mataram Buddha. Oke, setelah kita tadi sama-sama membahas tentang kerajaan Buddha yang ada di Indonesia, yakni kerajaan Buddha Sriwijaya dan kerajaan Buddha Mataram, sekarang kita akan melihat lebih dalam tentang perbedaan candi antara agama Hindu dan agama Buddha yang ada di Indonesia. Kita akan membedakan menjadi 3 berdasarkan fungsi candi, bagian candi, dan ciri khas dari candi Hindu ataupun Buddha. Penasaran kan? Mari kita lanjutkan. Oke siswa dan siswi, kali ini kita akan membahas tentang candi yang pertama. Nah, perlu diketahui juga nih untuk siswa dan siswi bahwa candi merupakan bangunan yang suci yang dimiliki oleh umat Hindu dan umat Buddha. Namun kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang candi yang pertama, yakni Candi Hindu. Nah, Candi Hindu itu umumnya berfungsi sebagai bangunan raja-raja ataupun makam dari satu raja, dan selanjutnya adalah memiliki 3 struktur bangunan. Yang pertama adalah burloka atau bagian bawah candi atau dasar. Yang kedua ada bufarloka, tubuh candi. Yang ketiga ada swarloka atau atap candi. Ini memiliki makna tersendiri. Burloka sebagai bawah candi itu bermakna kehidupan dunia. Untuk bufarloka, bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan atau pemurnian jiwa. Dan swarloka, yakni bagian candi yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Ini merupakan makna lain dari 3 bangunan ini. Selanjutnya, umumnya candi Hindu itu berbentuk ramping. Nah, bisa dilihat di samping kanan kita, itu merupakan contoh candi yang bercorak Hindu. Yang selanjutnya berbentuk komplek candi, yakni candi utama berada di belakang candi Perwara. Nah, ini merupakan sosok dari candi Hindu, yakni candi Prambanan. Nah, kita akan melihat candi Buddha itu seperti apa selanjutnya. Oke, setelah tadi sama-sama kita lihat candi Hindu itu apa fungsinya, bagian apa saja yang ada di sana, dan ciri khas dari candi Hindu. Sekarang kita akan mempelajari tentang candi Buddha. Yang pertama, candi Buddha bisa dilihat di kanan layar kita, yakni berfungsi sebagai tempat pemujaan atau ibadah, umumnya seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan candi Hindu juga dapat berfungsi sebagai tempat pemujaan. Nah, candi Buddha ini memiliki 3 struktur bangunan sama seperti candi Hindu, namun namanya saja yang berbeda. Yang pertama ada Kamadhatu, dasar candi, Arupadhatu, tengah candi, dan Rupadhatu, yakni atap candi. Nah, Kamadhatu memiliki makna
yakni perlambangan manusia yang penuh dengan nafsu. Nah, karena nafsu ini merupakan pertentangan dari ajaran Buddha, maka melambangkan sifat yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, yakni arupa dhatu, yakni manusia telah bebas dari kekangan nafsu, namun masih memiliki rupa dan bentuk. Nah, terakhir ada rupa dhatu ataupun atap candi, yang dimaknai sebagai manusia yang telah memperoleh pencerahan dari kehidupan di dunia. Itu merupakan makna lain yang dimiliki oleh candi Buddha yang melalui struktur bangunan tersebut. Nah, perlu diketahui penjelasan ini berdasarkan dari sumber-sumber ajaran agama Buddha dan agama Hindu. Selanjutnya, kuil candi berbentuk gemuk dan kuil utama berada di tengah. Nah, bisa dilihat di samping kanan layar kita, ini merupakan candi Buddha, yakni Candi Borobudur. Oke, gimana? Sudah tercerahkan belum? Jika belum, silakan putar ulang video ini agar lebih jelas ya. Oke, setelah tadi kita sama-sama membahas tentang kerajaan Buddha yang ada di Indonesia, dan juga kita membahas tentang candi-candi, baik itu candi Hindu dan candi Buddha, yakni fungsinya, bagian-bagiannya, dan juga ciri khasnya. Berarti telah sampailah kita pada penghujung presentasi kali ini. Ustadz mengucapkan terima kasih kepada siswa dan siswi dan wali murid yang telah menemani Ananda dalam belajar kali ini, dan Pak Ustadz mengucapkan terima kasih kepada Ananda karena telah menyimak pembelajaran kali ini dengan sungguh-sungguh. Semoga Ananda dan wali murid sekalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Dan Ustadz pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.